Udur, kalau nanti Kak Frede tanya kakak Udur atau adik-adik di rumah apa kabarnya, nanti adik-adiknya harus bilang kayak gini ya, sungguh amat baik. Oke, yuk sekarang Kak Frede sapa ya. Apa kabarnya adik-adik? Sungguh amat baik. Yeay. Nah, minggu ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita harus mempersiapkan diri. Apa aja sih yang harus dipersiapkan, Kak Nur? Pastinya Kak Frede, bajunya yang rapi. Nah, adik-adik coba cek ya, pakaiannya udah rapi atau belum? Baik Kak, kita udah wangi, udah mandi. Siapkan Alkitabnya Kak. Oh iya, Alkitab harus ya, wajib ada di depan adik-adik, karena itu adalah senjata kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yeay, dan nggak tidur-tiduran Kak pas ibadah. Oh iya, berarti sikapnya harus duduk tenang ya adik-adik, nggak boleh mondar-mandir sana sini, lari-lari sana sini. Oke. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita mau angkat pujian kita dari Terbit Matahari. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada Bapa karena di pagi hari yang indah ini Engkau sudah membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing Bapa. Terima kasih juga Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga akan melanjutkan ibadah kami. Biar Tuhan yang pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat kita. Di minggu yang lalu, Kak Peti dan Kak Andes sudah membantu adik-adik mengucapkan hukum Taurat yang ke-1 dan yang kedua. Minggu ini, Kak Freddy dan Kak Udur akan membantu adik-adik untuk mengucapkan hukum Taurat yang ketiga dan yang keempat. Kak Udur, apa sih bunyi dari hukum Taurat yang ketiga? Hukum Taurat yang ketiga adik-adik yaitu adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya. Nah adik-adik, sekarang adik-adik coba ulangi yang Kak Udur bilang ya. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oke, hukum Taurat yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yuk kita ulang bareng-bareng. 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi ya. Yuk adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Hey. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya, kita pakai gerakan. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, kita mau melakukan iman rasuli. Adik-adik posisinya masih tetap berdiri ya. Kita ikrarkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
lagi, Yesus pokok. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, adik-adik juga boleh siapkan catatannya. Nah, sebelum kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Kak Freda mau pimpin adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik Bapa, supaya firman ini boleh menjadi terang bagi kami Bapa di kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu lalu Kak Peti sudah yang membawa firman. Minggu ini Kak Frida akan membawakan firman untuk kita semuanya. Minggu ini kita akan belajar bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, ada banyak cara yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita untuk beribadah. Adik-adik, ada yang tahu cara yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan? Minggu ini kita akan membahas 3 cara yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi di samping itu semua, kita juga nanti akan belajar bagaimana sikap kita dalam beribadah kepada Tuhan.
Adik-adik, poin yang pertama adalah beribadah kepada Tuhan dengan datang ke rumahnya atau ke gereja. Nah, adik-adik, Kak Frede mau tanya kepada adik-adik. Adik-adik kalau lagi berkunjung ke rumah teman atau lagi main ke rumah teman, boleh nggak bajunya adik-adik kotor? Boleh nggak bajunya adik-adik nggak rapi? Nggak boleh ya pastinya. Nah, untuk sikapnya adik-adik seperti apa? Misalnya boleh nggak berantakin mainannya, berantakin bajunya, lari sana, lari sini? Tentunya tidak boleh ya adik-adik. Saat kita berkunjung ke rumah teman kita atau ke rumah saudara kita harus memakai baju yang rapi. Sikap kita juga harus tetap tenang. Nah adik-adik, sama seperti kita saat berkunjung ke rumah teman kita juga harus tetap tenang saat kita beribadah kepada Tuhan. Saat kita datang ke rumah Tuhan, ke gereja, penampilan kita harus rapi, penampilan kita harus bersih. Sikap kita juga harus tetap tenang saat beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita baca firman kita dari 1 Samuel 12 ayat 24. Kita baca bareng-bareng ya. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Nah adik-adik, di ayat ini Tuhan bilang bahwa kita harus setia beribadah kepada Tuhan dan dengan segenap hati kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan di rumahnya ataupun di rumah kita harus senantiasa setia beribadah dengan segenap hati kita. Nah adik-adik, ada bagian lain yang penting dari ibadah kita di dalam gereja, yaitu memberi. Yang dimaksud memberi di sini adalah memberikan persembahan ya adik-adik. Yuk kita buka ayatnya, ada di 2 Korintus 9 ayat 7. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Ini yang Alkitab bilang, yang Alkitab katakan bagaimana kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan persembahan kita. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik boleh lihat, di sini ditulis ada kata-kata kerelaan hati. Jadi adik-adik, kalau adik-adik memberikan persembahan, adik-adik harus dengan kerelaan hati dan jangan sedih hati ya kalau adik-adik kasih persembahannya atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang poin yang pertama ya. Sekarang kita akan lanjut ke poin yang kedua. Cara beribadah yang Tuhan ajarkan yaitu adalah berdoa. Berdoa ini cara lain kita untuk beribadah kepada Tuhan. Doa itu adalah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus itu selain menjadi juru selamat kita, dia itu sebagai sahabat kita. Dia sahabat yang paling setia, sahabat yang senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Nah adik-adik, Kak Frede sekarang mau tanya nih sama kalian, adik-adik semua punya sahabat nggak? Nah kalau misalnya adik-adik punya sahabat, apa sih yang adik-adik sering lakukan sama sahabat adik-adik? Pasti kalau di sekolah main bareng, jajan bareng, kemana teman adik-adik pergi, adik-adik selalu ada sama temannya itu. Nah terus kalian juga pasti sering bercerita, sering curhat sama teman kalian. Adik-adik kalau misalnya adik-adik lihat teman adik-adik itu, sahabat adik-adik itu mainnya bareng terus nih sama adik-adik, tapi curhatnya sama orang lain, cerita-ceritanya sama orang lain, adik-adik suka nggak? Nggak suka ya kalau misalnya itu sahabat kita, tapi kenapa sih dia nggak curhat ke kita aja, kenapa harus ke orang lain gitu. Gitu juga dengan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus
akan senang bila adik-adik bercerita kepada Tuhan, bila adik-adik curhatnya kepada Tuhan melalui doa. Nah, karena tadi yang Kak Fredy bilang, doa itu adalah komunikasi antara adik-adik dengan Tuhan. Nah, adik-adik, Alkitab juga mengatakan ada cara kita untuk berdoa. Adik-adik boleh buka di Efesus 6 ayat 18. Ini adalah bagaimana caranya kita supaya kita itu berdoa dengan baik. Yuk adik-adik kita baca bareng-bareng. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, adik-adik boleh lihat ada kata-kata berdoalah setiap waktu. Jadi Alkitab juga sudah menuliskan, Alkitab sudah mengajarkan kita bagaimana kita harus berdoa. Kita harus berdoa setiap waktu tanpa putus-putusnya. Jadi adik-adik kita boleh belajar mulai dari hari ini kita belajar untuk berdoa setiap waktu, apapun pekerjaan, apapun aktivitas yang adik-adik lakukan, mau belajar, mau makan ataupun mau bepergian, adik-adik boleh berdoa kepada Tuhan ketika adik-adik mau melakukan. Tadi sekarang adalah poin yang ketiga, beribadah melalui puji-pujian. Puji-pujian ini adalah cara lain kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Kita boleh buka di Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi selagi kita masih bernafas, biar kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ketika kita memuji Allah, ketika kita memuji Tuhan, kita memberitahu akan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Puji-pujian ini juga adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana sih adik-adik caranya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kita boleh buka di Mazmur 100 ayat 1 sampai 2. Di Mazmur 100 ayat 1 sampai 2 kita baca bersama-sama. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Adik-adik boleh lihat di sini. Jadi ketika kita memuji Tuhan, kita harus ada kata-kata bersorak-soraklah dan dengan sukacita. Ketika kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita nggak boleh cemberut-cemberut ya adik-adik. Kita harus penuh sukacita memuji Tuhan. Nah adik-adik, tema kita adalah bagaimana kita harus beribadah. Tadi yang Kak Fredy sudah sebutkan ada 3 poin ya. Cara-cara kita beribadah itu yang pertama dengan datang ke gereja. Dengan datang ke gereja ini kita harus datang dengan setia dan dengan segenap hati kita. Itu tadi ya yang datang beribadah ke gereja. Dan juga tadi pas kita datang ke gereja ini kita membahas sedikit tentang memberikan persembahan. Adik-adik, dalam memberikan persembahan itu harus dengan kerelaan hati ya, bukan dengan paksaan. Itu adalah poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, tadi kita cara beribadahnya adalah melalui doa. Jadi bagaimana sih kita harus berdoa? Kita harus berdoa setiap waktu. Jadi tadi yang Kak Fredy jelaskan, ketika adik-adik mau pergi, adik-adik boleh selalu berdoa. Yang ketiga adalah melalui ibadahnya tadi adalah puji-pujian ya adik-adik. Puji-pujian itu kita harus dengan bersorak-sorak dan dengan penuh sukacita. Nah adik-adik, 3 poin tadi adalah cara kita beribadah dan kita juga sudah membahas bagaimana sikap kita ketika kita beribadah. Adik-adik, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Kita mau tutup ibadah kita. Adik-adik boleh tutup Alkitabnya, rapikan catatannya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya adik-adik. Kita satukan doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Kami sudah mulai belajar Bapa cara-cara yang Tuhan berikan kepada kami Bapa, cara-cara beribadah melalui datang ke gereja, melalui berdoa dan melalui puji-pujian. Biarlah kami boleh mengaplikasikannya Bapa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga boleh bersikap baik Bapa ketika kami beribadah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah adik-adik, selesailah ibadah kita. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.